Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Nila Wati sebagai dosen kewarganegaraan kelas saya. Perkenalkan, saya Devi Kurnia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3. Dan saya di sini akan memaparkan hasil PowerPoint saya yang bertema otonomi daerah. Baiklah, saya pertama-tama akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari dua kata, yaitu autos dan onomos. Autos itu berarti sendiri, dan nomos itu berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurusi rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah. Jadi kesimpulan dari otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu arti penting otonomi daerah dan desentralisasi. Kegunaan dari otonomi daerah yakni untuk meregulasi sistem pemerintahan yang cukup penting yang dialami oleh bangsa Indonesia sendiri pada masa pemerintahan. Beberapa hal yang menyebabkan desentralisasi sangat dibutuhkan di Indonesia, yaitu pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangatlah terpusat di Jakarta, sementara pembangunan di beberapa wilayah itu dilalaikan. Yang kedua, itu pembagian kekayaan secara tidak adil dan tidak merata. Jadi, arti penting daerah otonomi ini itu terbagi menjadi beberapa, yaitu untuk terciptanya efisiensi atau efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan politik. Yang ketiga, pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik kelanjutan. Yang keempat, stabilisasi politik dan lainnya. Baiklah, materi yang ketiga adalah visi otonomi daerah. Visi atau pandangan otonomi daerah didasari oleh kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dirangsang agar secara kreatif mampu menemukan solusi untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi daerahnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah dan masyarakat daerah kini diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Dan materi yang terakhir yaitu model 1 desentralisasi. Model desentralisasi itu terbagi menjadi 4, yaitu dekonsentralisasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dekonsentralisasi yaitu pembagian kewenangan yang bertanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan, tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Sedangkan delegasi yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajemen untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Yang ketiga, devolusi. Devolusi yaitu transfer kewenangan untuk mengambil keputusan keuangan dan manajemen untuk unit otonomi pemerintah daerah. Yang keempat, privatisasi yaitu tindakan pemberian kewenangan dan arti pemerintah kepada badan-badan sukarelawan dan swadaya masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada PPT saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.